Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1, mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menyampaikan tugas terjemahan dan penjelasan perilaku konsumen. Pemasaran pola jenis segmentasi. Memahami, menganalisis, dan melacak perilaku konsumen sangat penting untuk bisnis. Inilah yang harus Anda pertimbangkan. Berapa kali Anda membuat keputusan sepanjang hari? Apa yang harus Anda pakai hari ini? Parfum apa yang harus Anda pakai? Apa yang akan Anda makan untuk makan siang? Jika Anda memikirkannya, kami membuat banyak keputusan pembelian setiap hari tanpa terlalu memikirkannya. Keputusan-keputusan ini, meskipun kelihatannya sepele, membuat para pemasar terjaga di malam hari, karena menguraikan proses di balik keputusan pelanggan. Berarti, kami dapat menggunakan info tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Jika Anda sudah yakin tentang kepentingannya, memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan, dan membuat produk dan layanan, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu, termasuk psikologi, biologi, kimia, dan ekonomi. Dalam panduan ini, kita akan melihat berbagai aspek perilaku konsumen, dan kita akan membahas jenis segmentasi pelanggan yang paling efektif. Dengan memahami bagaimana konsumen menentukan suatu produk, mereka dapat mengisi celah di pasar dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Mempelajari perilaku konsumen juga membantu pemasar memutuskan bagaimana menyajikan produk mereka dengan cara yang menghasilkan dampak maksimal pada konsumen. Memahami perilaku pembelian konsumen adalah kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan klien Anda dan mengubah mereka untuk membeli dari Anda. Mengapa perilaku konsumen itu penting? Mempelajari perilaku konsumen penting karena membantu pemasar memahami apa yang mempengaruhi kebutuhan pembelian konsumen. Analisis perilaku konsumen harus mengungkapkan apa yang konsumen pikirkan dan bagaimana perasaan mereka tentang berbagai alternatif merek, produk, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih di antara berbagai pilihan. Yang ketiga, perilaku konsumen sangat meneliti dan berbelanja. Yang keempat, bagaimana lingkungan konsumen, yaitu ada teman, keluarga, media, dan lain-lain, mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku konsumen seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemasaran harus mempelajari pola pembelian konsumen dan mencari tahu tren pembeli. Dalam kebanyakan kasus, merek mempengaruhi perilaku konsumen hanya dengan hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Pikirkan tentang bagaimana IKEA tampaknya memaksa Anda untuk membelanjakan lebih dari yang Anda inginkan setiap kali Anda masuk ke toko. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengatakannya? Ada 3 kategori faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, di mana minat dan pendapat individu dapat dipengaruhi oleh demografi, yaitu usia, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Faktor psikologis, respon individu terhadap pesan pemasaran akan bergantung pada persepsi dan sikap mereka. Yang ketiga, faktor sosial, keluarga, teman, tingkat pendidikan, media sosial,
pendapatan, semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Jenis perilaku konsumen ada 4 jenis, yaitu yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Mereka sangat terlibat dalam proses pembelian dan penelitian konsumen. Sebelum melakukan investasi bernilai tinggi, bayangkan pembeli rumah atau mobil. Ini adalah contoh dari perilaku pembelian yang kompleks. Yang kedua, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antara merek. Dapat terjadi ketika konsumen khawatir bahwa mereka akan menyesali pilihan mereka. Bayangkan Anda membeli mesin pemotong rumput. Anda akan memilih salah satu berdasarkan harga dan kenyamanan. Tetapi setelah pembelian, Anda akan meminta konfirmasi bahwa Anda telah membuat pilihan yang tepat. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Pembelian kebiasaan dicirikan oleh fakta bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Bayangkan berbelanja bahan makanan. Anda pergi ke toko dan membeli jenis roti pilihan Anda. Anda menunjukkan pola kebiasaan, bukan loyalitas merek yang kuat. Yang keempat, perilaku mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen membeli produk yang berbeda, bukan karena mereka tidak puas dengan yang sebelumnya, tetapi karena mereka mencari variasi. Seperti ketika Anda mencoba aroma shower gel baru. Mengetahui jenis pelanggan, apa yang menarik, e-store, Anda akan memberi apa ide yang lebih baik tentang cara pengelompokan jenis pelanggan. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Namun, faktor yang paling sering mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama, kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jika dilakukan dengan benar dan teratur dengan pesan pemasaran yang tepat, mereka bahkan dapat membujuk konsumen untuk mengganti merek atau memilih alternatif yang lebih mahal. Kampanye pemasaran seperti iklan Facebook untuk e-commerce bahkan dapat digunakan sebagai pengingat untuk produk atau layanan yang perlu dibeli secara teratur, tetapi tidak selalu menjadi perhatian pelanggan, seperti asuransi misalnya. Pesan pemasaran yang baik dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Yang kedua, kondisi ekonomi. Khusus untuk produk mahal seperti rumah atau mobil, kondisi ekonomi memainkan peran besar. Lingkungan ekonomi yang positif diketahui membuat konsumen lebih percaya diri dan bersedia untuk melakukan pembelian terlepas dari kewajiban keuangan mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen lebih lama untuk pembelian yang mahal dan dapat dipengaruhi oleh lebih banyak faktor pribadi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, preferensi pribadi. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, suka tidak suka, prioritas moral dan nilai. Dalam industri seperti mode atau makanan, opini pribadi sangat berpengaruh. Tentu saja iklan dapat mempengaruhi perilaku, tetapi pada akhirnya pilihan konsumen sangat dipengaruhi oleh preferensi mereka. Jika Anda seorang vegan, tidak peduli berapa banyak iklan burger bersama yang Anda lihat, Anda tidak akan mulai makan daging karena itu. Yang keempat, pengaruh pengelompokan tekanan teman. Sebaya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh anggota keluarga, teman, sekelas, kerabat, dekat, tetangga, dan kenalan kita dapat memainkan peran penting dalam keputusan kita. Psikologi sosial berdampak pada perilaku konsumen. Memilih makanan cepat saji daripada makanan rumahan misalnya, hanyalah salah satu dari situasi seperti itu.
tingkat pendidikan, dan faktor sosial dapat berdampak. Yang kelima, daya beli. Daya beli kita memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kita, kecuali Anda seorang miliarder. Anda akan mempertimbangkan anggaran Anda sebelum membuat keputusan pembelian. Produk mungkin bagus, pemasarannya bisa tepat sasaran, tetapi jika Anda tidak punya uang untuk itu, Anda tidak akan membelinya. Segmentasi konsumsi. Berdasarkan kapasitas pembelian, mereka akan membantu pemasar menentukan konsumen yang memenuhi syarat dan mencapai hasil yang lebih baik. Pola perilaku dengan pola perilaku membeli tidak identik dengan kebiasaan membeli. Kebiasaan dikembangkan sebagai kecenderungan menuju suatu tindakan dan menjadi spontan seiring waktu. Sementara pola menunjukkan desain mental yang dapat diprediksi. Setiap pelanggan memiliki kebiasaan membeli yang unik, sementara pola perilaku pembelian bersifat kolektif dan menawarkan karakteristik yang unik kepada pemasar. Pola perilaku pelanggan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tempat pembelian. Sebagian besar waktu pelanggan akan membagi pembelian mereka di antara beberapa toko meskipun semua barang tersedia di toko yang sama. Pikirkan hipermarket favorit Anda. Meskipun Anda juga dapat menemukan pakaian dan sepatu di sana, Anda mungkin membelinya di market pakaian yang sebenarnya. Ketika pelanggan memiliki kemampuan dan akses untuk membeli produk yang sama di toko yang berbeda, mereka tidak loyal secara permanen ke toko manapun, kecuali jika itu adalah satu-satunya toko yang mereka akses. Mempelajari perilaku pelanggan dalam hal pilihan tempat akan membantu pemasar mengidentifikasi lokasi toko utama. Yang kedua, barang yang dibeli menganalisis keranjang. Belanja dapat memberi pemasar banyak wawasan konsumen tentang barang yang dibeli dan berapa banyak setiap barang yang dibeli. Barang-barang kebutuhan dapat dibeli dalam jumlah besar, sementara barang-barang mewah lebih cenderung dibeli lebih jarang dan dalam jumlah kecil. Jumlah setiap barang yang dibeli dipengaruhi oleh daya tahan barang, daya beli pembeli untuk penjualan, harga, jumlah konsumen yang dituju, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu dan frekuensi pembelian. Pelanggan akan berbelanja sesuai dengan kelayakan mereka dan akan mengharapkan layanan bahkan pada jam-jam yang paling aneh. Apalagi sekarang di era e-commerce, di mana semuanya hanya dengan beberapa kali klik saja. Di sini merupakan tanggung jawab toko untuk memenuhi permintaan ini dengan mengidentifikasikan pola pembelian dan mencocokkan layanannya sesuai dengan waktu dan frekuensi pembelian. Satu hal yang perlu diingat, variasi musim dan perbedaan regional juga harus diperhitungkan. Yang keempat, metode pembelian pelanggan dapat masuk ke toko dan membeli barang saat itu juga, atau memesan secara online dan membayar secara online melalui kartu kredit atau saat pengiriman. Metode pembelian juga dapat mendorong lebih banyak pengeluaran dari pelanggan. Untuk belanja online, Anda mungkin juga akan dikenakan biaya pengiriman. Misalnya, cara pelanggan memilih untuk membeli barang juga mengatakan banyak tentang tipe pelanggannya. Mengumpulkan informasi tentang pola perilaku mereka membantu Anda mengidentifikasi cara baru untuk membuat pelanggan membeli lagi, lebih sering, dan bernilai lebih tinggi. Pikirkan tentang semua data yang telah Anda kumpulkan tentang pelanggan Anda. Pola pembelian disembunyikan di analitik e-store Anda, dan Anda dapat mencari wawasan secara manual atau mengintegrasikan alat dengan platform e-commerce. Anda sering Shopee atau WooCommerce untuk mendapatkan wawasan otomatis tentang
pola perilaku. Segmentasi perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan dan mengidentifikasi jenis pembeli selalu penting, karena personalisasi dan pengalaman pelanggan merupakan faktor yang menentukan kesuksesan bisnis. Segmentasi yang efektif menjadi lebih penting. Secara tradisional, sebagian besar pemasar menggunakan 6 jenis utama segmentasi perilaku. Manfaat yang dicari seseorang pelanggan yang membeli pasta gigi dapat mencari 4 alasan berbeda, seperti pemutih, gigi sensitif, rasa, atau harga. Ketika pelanggan menetapkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada satu atau lebih manfaat di atas yang lain, manfaat utama yang dicari ini adalah faktor motivasi yang menentukan, yang mendorong keputusan pembelian untuk pelanggan itu. Berbasis acara atau waktu. Segmen perilaku berdasarkan kesempatan dan waktu mengacu pada peristiwa universal dan pribadi. Acara universal berlaku untuk sebagian besar pelanggan atau audiens target. Misalnya, liburan dan acara musiman. Ketika konsumen lebih cenderung melakukan pembelian tertentu, kesempatan pribadi berulang adalah pola pembelian untuk pelanggan individual yang berulang secara konsisten selama beberapa waktu, misalnya ulang tahun, anniversary, atau liburan, belanja bulanan, atau bahkan ritual sehari-hari seperti mampir untuk minum kopi dalam perjalanan ke kantor setiap pagi. Peristiwa pribadi yang jarang juga terkait dengan pelanggan individu, tetapi tidak teratur dan spontan, dan karenanya lebih sulit untuk diprediksi, misalnya menghadiri pernikahan teman. Dengan menganalisis data perilaku, pelanggan dapat disegmentasikan berdasarkan tingkat loyalitasnya, sehingga pemasar dapat memahami kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka memuaskannya. Pelanggan setia adalah orang-orang yang harus menerima perlakuan khusus dan hak istimewa, seperti program penghargaan eksklusif, untuk memelihara dan memperkuat hubungan pelanggan dan mendorong bisnis masa depan yang berkelanjutan. Tahap perjalanan pelanggan. Segmentasi audiens berdasarkan kesiapan pembeli memungkinkan pasar untuk menyelaraskan komunikasi dan mempersonalisasi pengalaman untuk meningkatkan konversi di setiap tahap. Selain itu, ini membantu mereka menemukan tahapan di mana pelanggan tidak mengalami kemajuan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang terbesar untuk peningkatan bahkan pada perilaku pasca pembelian. RFM adalah model segmentasi perilaku dan 3 huruf berasal dari kekinian, frekuensi, dan nilai moneter. Inilah yang ditujukan oleh variabel-variabel ini kepada Anda. Yang pertama keyakinan, yang kedua frekuensi, yang ketiga nilai moneter. Segmentasi dan analisis RFM dapat mengungkapkan siapa pelanggan Anda yang paling setia dan menguntungkan, dan juga mengungkapkan merek dan produk Anda yang menyeret bisnis Anda ke bawah. Buat rekomendasi khusus untuk pelanggan Anda, memecahkan masalah pengalaman pelanggan tertentu. Sebelum membuat keputusan berdasarkan firasat tentang pelanggan dan audiens, Anda amati perilaku mereka, dengarkan mereka, dan bangun hubungan yang akan membuat mereka tetap setia, tidak peduli seberapa agresif pesaing Anda. Di sini apa saja 4 jenis perilaku pembelian pelanggan? Ada 4 jenis perilaku konsumen: perilaku pembelian kebiasaan, perilaku mencari variasi, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku konsumen ditentukan oleh jenis produk apa yang dibutuhkan konsumen, tingkat keterlibatan, dan perbedaan yang ada antara merek.
Apa contoh perilaku konsumen? Contoh dari perilaku konsumen dapat diamati saat melakukan reservasi di sebuah restoran. Untuk keluar malam bersama teman itu membutuhkan investasi waktu yang terbatas, sementara membuat reservasi untuk ulang tahun atau proposal adalah pengambilan keputusan yang lebih rumit. Bagaimana Anda mengidentifikasi perilaku konsumen? Analisis perilaku konsumen membantu Anda mengidentifikasi bagaimana pelanggan Anda memutuskan suatu produk atau layanan. Untuk mempelajari perilaku mereka, Anda memerlukan campuran data kualitatif dan kuantitatif dari survei pelanggan, wawancara pelanggan, informasi yang dikumpulkan dari pengamatan perilaku mereka di dalam toko dan online. Apa saja ciri-ciri perilaku konsumen? Ada 4 faktor yang menentukan karakteristik perilaku konsumen, yaitu pribadi, psikologis, sosial, dan budaya. Semua faktor memiliki dampak besar pada perilaku konsumen, dan karakteristik yang menentukan pelanggan akan berubah seiring dengan perubahan hidupnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.